Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Dava Record, tempatnya berbagi informasi. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga senantiasa sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT. Nah, gimana ini sudah memasuki bulan Ramadan. Sebelumnya saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diberikan kekuatan dan diterima oleh Allah SWT. Nah, pada video kali ini akan mencoba sharing ya, sekaligus nanti mencoba menyampaikan beberapa update terbaru tentang SLC ini ya. Di tanggal 11 sama tanggal 12 ada penerbitan SLC lagi yang teman-teman mungkin bisa melihat di akun resminya BP2MI ya. Jadi ada pengumuman atau update terbaru dari penerbitan SLC. Nah, sebelum bahas itu, beberapa hari yang lalu ada rame beredar tentang teman kita yang sudah nyampe di Korea dan belum lama bekerja ternyata sudah mau pindah pabrik ya. Jadi kabarnya kalau sudah yang rame beredar ini baru beberapa hari bekerja, tapi yang bersangkutan ini pengen pindah pabrik dan tentunya biasanya lapornya ke shelter atau ke konsultan ya. Melihat kondisi ini ada beberapa kabar yang mungkin akhirnya teman-teman yang sedang menunggu SLC ini mengeluh ya, ini kenapa baru datang kok pindah kerja, terus akhirnya efeknya nanti untuk teman-teman yang sedang menunggu SLC jadinya ke pending. Nah, ini kira-kira ada hubungannya apa tidak? Nah, ada beberapa fakta dan sumber yang saya dapatkan. Kebetulan teman saya X dan sudah sampai di sana, dan satu pabrik itu ada yang X juga. Nah, kerja di sana itu juga hanya beberapa bulan terus akhirnya pindah, yang temennya teman saya ini. Nah, terus akhirnya sajangnya atau orang Koreanya itu berpendapat bahwa kalau kita ngambil X, akhirnya orang kan sudah tahu Medan, artinya nanti jadi ngelawan sama pihak pabriknya. Nah, itu bisa menjadi pertimbangan orang Koreanya. Memang itu menjadi salah satu pertimbangan orang Korea atau sajang-sajang Korea yang mau ngambil teman-teman kita yang dari Indonesia. Kenapa nggak ngambil X atau kenapa nggak ngambil pemula, itu bisa menjadi pertimbangan tersendiri ya. Nah, tapi kalau kita gandengkan dengan rezeki, kita tidak pernah tahu rezeki kita di mana, waktunya kapan tibanya kita tidak pernah tahu ya. Tetap berpikir positif saja, tapi itu tetap bisa menjadi pengaruh kenapa SLC yang turun di Indonesia itu tidak sebesar serame dengan edisi SLC massal di sebelum-sebelumnya ya, karena banyak hal yang terjadi di sana itu bisa menjadi pertimbangan orang Korea atau pabrik-pabrik di Korea. Nah, itu salah satunya. Kemudian yang menjadi penguat ketika teman-teman mungkin sudah sampai sana ataupun yang di sini menjudge yang di sana baru kerja apa pindah. Nah, kita tidak tahu kondisi kerjanya seperti apa di sana ya. Yang jelas kita memang butuh mental, fisik, tenaga, dan tentu modal untuk ke sana. Jadi kita butuh ini, ada mentalnya dijaga, fisiknya dijaga, kemudian kita yang memang butuh modal untuk ke sana. Nah, untuk mental ini ketika kita pertama kali kerja di pabrik, apalagi pabriknya keras ya, orang Korea itu ya karakternya kerjanya cepat-cepat dan harus ya butuh fisik yang ekstra. Nah, ini sedikit berbagi pengalaman dulu ketika saya masih di sana. Itu pertama kali nyampe itu ya kok gini pabriknya gitu, tidak seperti yang dibayangkan ketika kita mungkin melihat potongan-potongan video di YouTube, ada yang sambil live atau sambil ngapain lah, katakanlah pas enaknya. Tapi kita tidak pernah tahu pas repotnya kerja di pabrik itu seperti apa, tidak pernah tahu. Itu kita bisa megang HP pas di pabrik itu kan pas free ya, tidak terlalu sibuk, akhirnya bisa megang HP dan sebagainya. Tapi kalau pas di kondisi repot dan pas mungkin dimarah-marahin sama mandornya, mungkin itu kan tidak bisa megang HP atau sambil santai, otomatis harus kerja seperti itu. Nah, kalau memang belum pernah punya pengalaman kerja di lapangan yang berat, memang fisiknya itu juga harus disiapkan, karena kalau pertama kali kerja terus belum pernah kerja di lapangan itu akhirnya di badan itu rasanya wis tidak karu-karuan ya.
Apalagi yang kerja malam, mungkin yang normalnya kerja itu di sini 8 jam, di sana itu bisa 12 jam, kadang bisa sampai 24 jam kalau istilahnya lembur ceria ya. Jadi berangkat pagi, pulangnya besok pagi sampai 24 jam. Ada yang seperti itu pabrik itu. Nah, otomatis fisik kita itu akan terforsir ya. Jadi kondisi badan kalau kaget belum pernah kerja seperti itu, otomatis akan sakit dan sebagainya. Nah, ya memang resikonya seperti itu. Jadi butuh adaptasi awal, dan teman-teman harus punya motivasi tersendiri supaya teman-teman bisa menguatkan dalam kondisi itu ya. Dulu sebelum berangkat itu saya ada teman yang sudah pernah berangkat sana. Ini tahun 2015 lalu ya. Jadi ada teman saya seangkatan di SMK itu ada yang sudah berangkat di sana, dan saya kondisinya masih menunggu ya. Jadi menunggu waktu itu hampir 2 tahun belum dapat panggilan SLC, belum dapat SLC ya. Nah, sering saya komunikasi sama teman saya itu kalau melihat di status Facebooknya ataupun di media sosialnya itu bahasanya sering mengeluh ya. Nah, ini wis teko kono kok ngeluh hai gitu. Nah, padahal yang di sini itu artinya kita menunggu-nunggu supaya cepat ke sana. Nah, sempat saya minta tolong direkomendasikan ke pabriknya supaya dipanggil gitu, tapi ya ternyata tetap tidak bisa. Hal seperti itu tetap jarang bisa dilakukan ya. Kalau orang teman kita yang di sana posisinya itu tidak benar-benar dekat sama orang pabrik, itu lumayan sulit ya. Tetap harus menunggu proses tersendiri supaya dapat SLC itu. Nah, singkat cerita, saya sendiri merasakan ketika sudah nyampe di sana, dapat panggilan, nyampe di sana, oh ternyata kondisi kerjanya itu seperti ini. Nah, jadi ya relate sama teman-teman yang punya atau sering istilahnya bahasanya mengeluh dengan pekerjaannya. Ya memang kondisi pekerjaannya cukup berat, ya tekanan fisik, mental dan sebagainya itu memang ada. Jadi artinya kalau misalnya kita menjudge teman kita yang kemarin baru kerja beberapa hari terus minta pindah, memang kondisinya itu nanti kalau kita belum pernah terbiasa kerja akan merasakan hal yang demikian ini ya. Nah, saya tidak mendukung yang ini dan juga tidak memberikan pembenaran ke salah satu pihak. Nah, ini sedikit cerita saja, kurang lebih seperti itu ya. Jadi nanti ketika teman-teman kerja di sana belum pernah merasakan kerja di sana, kalau pas tempat kita kerja itu tidak cocok atau tidak sesuai yang kita bayangkan, akan merasakan hal yang seperti ini ya. Kondisinya sakit, kemudian mentalnya itu kalau tidak kuat ya kan seperti ini ya. Jadi harus benar-benar bisa menyikapi dan punya motivasi tersendiri supaya bisa kuat atau bisa bertahan di pabrik tersebut. Paling enggak kalau saya dulu yang menjadi motivasi itu supaya bisa bertahan di tempat pabrik yang pertama itu, paling enggak ucapan terima kasih karena sudah manggil nama kita bisa kerja di pabrik itu ya. Nah, mungkin kalau misalnya kita bertahan 1 tahun atau ya paling enggak 1 tahun lah, wujud rasa terima kasih kita, nama kita sudah kepanggil di pabrik itu. Nah, paling enggak mungkin bisa bertahan 1 tahun ya. Nah, lain halnya kalau misalnya di pabrik itu benar-benar ada unsur kekerasan fisik, nah kita bisa mengajukan untuk pindah pabrik. Tapi kalau misalnya tekanannya kerjaannya memang capek, ya itu memang resiko pekerjaan gitu. Jadi memang luar biasa capeknya. Pengalaman dulu itu pernah kerja di pabrik kabel itu sampai setiap kerja itu mesti kayak mimisan gitu, ceritanya seperti itu. Nah, membayangkan betapa beratnya fisiknya yang kita forsir ketika kerja di sana. Jadi resiko sakit itu kalau kita tidak benar-benar menjaga kesehatan ya memang ada itu. Jadi memang kita butuh fisik, mental, tenaga, pikiran dan sebagainya harus kita siapkan kalau siap bekerja di sana ya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin masih menunggu SLC ya berdoa saja, karena kita belum berangkat itu nanti dipilihkan pabrik yang terbaik gitu. Supaya nanti tidak ada kejadian kita pindah pabrik dan sebagainya, satu pabrik sampai pas pulang ke Indonesia seperti itu. Nah, itu sekilas untuk kasus atau beberapa hal yang terjadi di beberapa hari terakhir ini, dan kita coba tampilkan di sini 12 Maret ya. Di 12 Maret itu ada pengumuman ada 305 teman-teman kita yang dapat SLC ya.
Nah, ini sepertinya mundur dari pengumuman yang kemarin yang katanya tanggal 29 sampai 8 Maret. Nah, ini di luar tanggal itu alhamdulillah ada yang dapat SLC di sini ya. Nah, kayak di SLC massal yang sebelumnya kemarin pas di waktu-waktu akhir ternyata banyak SLC yang keluar gitu. Nah, yang di tanggal 8 sampai 11 Maret ini kemarin ada tambahan itu ada 280. Nah, jadi ya lumayan banyak ditambahkan dengan yang kemarin itu ada sekitar 300-an lebih ya, 300-an lebih. Sekarang hari ini ada 280 tambah 305, ada 585 SLC baru yang keluar ya. Kalau ditambahkan kemarin ya sudah hampir 1000 ya. Nah itu saja mungkin untuk video singkat seperti ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat teman-teman, diimbangi dengan berdoa mumpung di bulan Ramadan. Semoga nanti di akhir lebaran teman-teman yang sedang menunggu SLC bisa segera dapat SLC. Nah, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.